Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube Freddy Sudaryanto. Selamat malam minggu kepada rekan-rekan sahabat sekalian. Pada saat kita mencurigai seseorang, maka ada di benak kita pikiran, apa sih penyebabnya? Kan gitu ya. Jadi secara logika, kalau kita mencurigai seseorang, maka kita akan mencurigai apa yang dia perbuat. Apa motifnya? Apa landasannya? Kenapa kita mencurigai dia? Sebab musababnya. Tentu itu yang kita pikirkan. Lantas, kalau kita sekarang mencurigai salah satu saksi di antara di kasus Subang ini, ada beberapa saksi, banyak sekali, lebih dari 100. Katakanlah kita mencurigai salah satunya, contoh kita mencurigai Wahyu, misalkan. Maaf. Sekali lagi, kalau kita mencurigai, sah-sah saja. Karena memang ada hal yang harus dicurigai. Kan gitu ya. Bukan hanya Wahyu, saya katakan waktu di video sebelumnya, bahwa banyak saksi-saksi yang memang mencurigakan atau dicurigai juga, patut dicurigai. Karena banyak hal-hal yang aneh, banyak hal-hal yang janggal. Ya, wajar kalau kita sebagai masyarakat mencurigai. Salah satunya Wahyu, katakanlah. Wahyu, ada hal yang mencurigakan. Adalah masyarakat, kita lihat, Wahyu setelah BAP tidak terlihat batang hidungnya. Atau suaranya. Baik itu di media, ataupun di mana saja, belum terdengar. Kabar beritanya ada di mana, ya. Dan saksi Wahyu ini sempat dicurigai juga oleh salah satu kuasa hukum, yaitu Pak Rohman Hidayat, pada saat Wahyu mengundurkan diri secara tiba-tiba sebagai kepala sekolah. Secara tiba-tiba. Ada apa? Kenapa Wahyu tiba-tiba mengundurkan diri jabatannya sebagai kepala sekolah? Kita mencurigainya pada saat tidaknya hilangnya Wahyu setelah keluar dari BAP. Tidak keluar, tetapi kalau Kosasi dan Opi keluar, tapi Wahyu tidak keluar. Sempat kita menduga-duga apakah ini keluar karena ditangkap oleh pihak kepolisian, ataukah diculik, ataukah hilang. Banyak kita menduga-duga ya waktu itu ya. Walaupun sampai detik ini kita tidak jelas keberadaan Wahyu. Apakah ada yang tahu di antara rekan-rekan keberadaan Wahyu di mana? Nah, seperti tadi di prolog awal, bahwa pada saat kita mencurigai seseorang, maka kita akan mencari sebab-musababnya. Latar belakang, motifnya apa. Apa yang melandasi kita sekarang kok bisa mencurigai? Apakah ada hubungannya dengan apa? Sempat beredar dulu di media, apakah ini ada motif asmara? Ya. Sempat itu terembuskan ya dulu. Apakah ada motif di tempat pekerjaannya Wahyu, yaitu sebagai jabatan sebagai kepala sekolah? Sehingga dugaan-dugaan itu muncul. Apakah motif asmara ataukah motif di sekolah, yaitu sebagai kepala sekolah Wahyu. Nah, di mana kira-kira kita sekarang kita menduga-duga atau berpikir, ya, kita kan boleh saja menduga-duga ya, berargumentasi. Apakah ada hubungannya dengan kasus ini? Ya, boleh dong kita menerka-nerka. Bolehkah, adakah Wahyu hubungannya dengan kasus ini? Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Walaupun sampai sekarang belum ditetapkan sebagai adanya penetapan tersangka di antara saksi-saksi. Karena sampai sekarang belum ada penetapan tersangka. Kepada semua saksi yang sudah terperiksa, belum ada. Berarti secara tidak langsung, mereka aman-aman saja secara tidak langsung ya. Karena tidak ada penetapan. Tetapi kan, sekali lagi, kecurigaan-kecurigaan itu ada muncul. Kenapa tidak ada yang bersangkutan? Ya, apa alasannya? Ini juga sempat dicurigai, tadi saya sampaikan kan.
Kenapa dia tiba-tiba mengundurkan diri? Nah, sekarang begini, ya, kalau misalkan motifnya asmara, saya kira itu mungkin tidak kena kalau menurut saya tidak tahu ya. Tapi apakah kemundurannya Wahyu, tidak adanya Wahyu pada saat BAP, apakah berhubungan dengan sekolah yang dia pimpin? Karena dia mengundurkan diri secara tiba-tiba, apakah ada hubungannya ini? Nah, ini kan jadi pertanyaan kita kan. Lantas, apakah berhubungan dengan kasus ini apa tidak? Nah, ini juga jadi pertanyaan kita, ya. Wahyu mengundurkan diri dari sekolah, dari jabatan sebagai kepala sekolah, menghilang begitu saja. Ada apa? Apakah berhubungan dengan yang dipimpinnya? Ini jadi pertanyaan juga buat kita semua. Ya. Nah, kalau misalkan, kata-kata misalkan sekali lagi, kalau misalkan Wahyu takut atau bersembunyi, takut terlihat media, takut diwawancara, takut menjadi narasumber, ya, bisa saja itu, ya, apa yang ditakuti oleh Wahyu bisa saja, atau bisa saja ada perintah dari orang lain terhadap Wahyu untuk menghilangkan diri, ya itu bisa saja seperti itu, ya. Apakah dari Wahyu ada sumber berita yang paling penting? Apakah ada dari Wahyu, jika Wahyu dikorek akan keluar sumber-sumber berita yang krusial? Ya, boleh jadi, pasti yakin kita bahwa dari pihak kepolisian sudah melaksanakan tugasnya untuk mem-BAP, ya kan? Sudah jelas sudah di BAP. Nah, ini kan jadi sesuatu hal yang masyarakat berpikiran, berasumsi, berargumentasi sejauh mana pemikiran masyarakat terhadap perilaku yang dilakukan oleh Wahyu, gerakan yang dilakukan oleh Wahyu, sehingga menimbulkan kecurigaan. Kita padukan dengan hasil daripada apa yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian dengan mem-BAP. Apakah keraguan-keraguan dari masyarakat ini sudah tertampung dan sudah inspirasi dari para masyarakat ini sudah diapresiasi oleh pihak kepolisian? Masyarakat mencurigai, yakin pasti dari pihak kepolisian juga mencurigai hal yang sama, paling pasti seperti itu kan. Nah, kembali lagi tadi, apakah ada hubungannya dengan yayasan atau sekolah masalah Wahyu ini? Ya tadi kita tahu bahwa semuanya bisa saja mungkin terjadi. Apakah asmara, apakah yayasan, ya, apakah ada masalah di sekolah, hal-hal yang berkaitan di sekolah, sehingga ada hal-hal yang memang harus ditutupi oleh Wahyu. Who knows? Maaf, semuanya ada kemungkinan. Tapi ya kembali lagi bahwa kita terpatahkan pada saat kita berargumentasi, pada saat kita berasumsi, menduga-duga, mencurigai, terpatahkan oleh apa? Ya sudah, oleh keputusan polisi, karena yang bersangkutan sudah di BAP dan tidak ada ke arah tersangka. Berarti secara tidak langsung aman. Semua argumen kecurigaan semua terpatahkan. Hanya bisa menarik napas panjang, tanda rasa kecewa kita. Tapi mau diapa lagi? Karena kita harus percaya kepada pihak kepolisian. Pada siapa lagi kalau bukan kepada pihak kepolisian? Kita mempercayakannya. Ya. Kita hanya mau berargumen, karena semuanya juga bisa benar dan juga bisa salah. Ya, itulah malam ini kita membahas masalah apa yang ada di pikiran para netizen, masyarakat pada umumnya mencurigai gerak-gerik daripada Wahyu. Apakah ada berhubungannya dengan asmara atau ada hubungannya dengan
yayasan atau sekolah yang dipimpin oleh Wahyu? Anda bisa menjawab, Anda bisa menerka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.